Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah, saya ingin membahas sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam di mana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, Sittatun minan nasi la'antuhum wa la'anahumullahu ta'ala. Ada 6 kelompok manusia yang aku melaknat mereka dan Allah pun melaknat mereka. Wa kullu nabiyyin mujabid da'wat. Wa kullu nabiyyin mujabid da'wat. Dan seluruh nabi doa itu akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang dilaknat oleh Allah dan Rasulnya adalah az-zaidu fi kitabillahi ta'ala. Orang yang menambahi kitabullah, menambahi isi kandungan Al-Quran. Ayman yudkhilu fihi ma laysa minhu wa yu'awwilhu bima la yasihhu. Yakni orang yang memasukkan dalam kitabullah sesuatu yang bukan bagian darinya dan menafsirkannya dengan sesuatu yang tidak sah. Yang sesungguhnya contoh di dalam Al-Quran, kita diperintahkan untuk beradab kepada Rasul. La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dha. Jangan kalian jadikan panggilan kalian kepada Rasul seperti kalian memanggil satu sama lain. Tapi ternyata sekarang banyak orang yang justru melarang kesopan santunan terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang berarti mereka justru menentang terhadap isi kandungan Al-Quran. Itu salah satu contohnya. Kemudian yang kedua, wal mukadzibu biqadarillahi ta'ala. Orang yang dilaknat oleh Rasul dan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah orang yang mendustakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang justru mereka meyakini bahwa kemampuan sesuatu hal itu pada hakikatnya dari makhluk, maka mereka mendustakan kemampuan Allah. Kemudian mereka bersifat apatis. Mereka putus asa dengan apa yang menjadi takdir Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah masih memiliki jalan-jalan kebaikan yang begitu banyaknya. Maka orang yang apatis seperti ini pun adalah termasuk orang yang dilaknat oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, wal mutasallitu bil jabaruti fa yu'izzu man adallahu Allah taala wa yudillu man a'azzahu Allah. Adalah penguasa yang sewenang-wenang, yang memuliakan orang yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan justru sebaliknya menghinakan orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Koruptor dimuliakan, tapi ulama dihinakan. Sekarang sudah seperti itu keadaannya. Maka orang-orang seperti ini merupakan penguasa-penguasa yang zalim. Penguasa tidaklah hanya sebatas seorang presiden saja, tapi penguasa juga maknanya keseluruhan orang-orang yang mengatur, memiliki jabatan secara struktural di pemerintahan, pegawai negeri atau yang lain sebagainya, yang mengatur, mengurus kemaslahatan umat, kemaslahatan masyarakat. Mereka disebut sebagai pemimpin di sini. Walaupun sebagai staf sekalipun tetap mereka masuk dalam kategori pemimpin. Mereka harus adil. Kita doakan mudah-mudahan para pemimpin kita menjadi orang-orang yang soleh. Amin. Amin. Yang keempat, wal mustahillu li haram billahi ta'ala. Orang yang menghalalkan hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang seperti ini dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Seperti halnya khamar, walaupun bentuknya serbuk, walaupun bentuknya kristal, disebutlah asmat, dibakar jadi asap nikmat, padahal tetap untuk memabukkan, padahal isinya syabu-syabu. Tetap saja, walaupun disebut apa sekalipun, tetap itu khamar yang diharamkan. Akan tapi ketika ada orang yang menghalalkannya, maka orang ini dilaknat oleh Allah dan Rasulnya.